Oh, Evan belum siap tuh. Beneran. Tuh dia nge-like lagi. Bohong tuh. Enggak, Jangan like. bohong, Pan. Halo teman-teman, balik lagi bersama kita berlima di channel Becky Talk. Dan hari ini gue akan memimpin, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi dengan topik yang berbeda, yang pastinya topik-topiknya sangat-sangat asoy, sangat-sangat menarik, oke? Yo. Tapi kita nggak akan ngobrol dengan metode seperti biasa nih. Biasa kan kita, gue nanya, kalian jawab. Nah, tapi kita bakal bikin sedikit variasi. Kita bakal survei kecil-kecilan. Surveinya adalah setuju tidak setuju teman-teman. Nah tapi sebelum itu, gue mau nanya dulu, teman-teman semua udah pada pakai sosial media udah lama? Dah. Lama lah. Dari kandungan. Pengetahuan sosial media kalian udah banyak lah ya, udah merasakan yang namanya sosial media dari Lumayan lah ya. Nah jadi gue hari ini mau ngobrol-ngobrol soal sosial media. Gue pengen survei kalian semua mengenai pandangan-pandangan kalian mengenai sosial media nih. Berhubung kita kan semuanya generasi milenial, kita pasti semua punya sosial media. Gue percaya kita nggak ada yang masih ngobrol-ngobrol sama teman lewat SMS-an kan? Nggak ada lah. Gila jadul banget ya SMS ya. Nah teman-teman, kalau misalnya nanti gue bakal bacain ada beberapa pernyataan dari gue ya. Nah teman-teman bebas untuk mengutarakan pandangan teman-teman mau setuju atau tidak setuju. Tapi nanti gue kasih aba-aba, gue hitung 3, 2, 1. Teman-teman kalau setuju, ini gue tekankan ya, kalau setuju kasih tanda jempol ke atas. Ini, oke? Oke. Kalau tidak setuju dengan pernyataan yang akan gue sebutkan, jempolnya ke bawah. Nih. Oke? Oke. Nangkap? Sip. Stop. Pastikan terlihat ya, jangan ngalangin muka nanti gini lagi. atau gini. Oke? Oke. Sampai sini rules-nya jelas ya? Jelas. Oke. Gue bakal mulai survei gue. Oke? Kita mulai dari pernyataan pertama. Setuju atau tidak setuju? Ini tentang sosial media ya. Di samping banyak dampak yang positif nih ya dari sosial media, sosial media juga membawa dampak negatif yang banyak. Setuju atau tidak setuju? Oke? Pernyataannya enggak ya sampai sini ya? Belum. Gimana? Iya, itu bapak dari gue dong. Ya. Oke. Gue ulangi. Oke? Tapi gue boleh interupsi sebentar nggak? Apa? Kalau misalnya mungkin nggak sih kita bisa jawab kayak gini? Nggak tahu ya. Berarti kan? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Yes or no. Yes or no. Oke, udah, yuk mulai. Ini 1-0. Ya oke. Kita boleh abu-abu. Oke? Oke. Lanjut. 3, 2, 1. Wah, ternyata 4 kawan saya ini semuanya setuju ya. Kenapa tuh? Gue mau minta 2 orang nih. Gue mau minta Evan. Gue penasaran. Evan, kenapa lu setuju dengan pernyataan tersebut? Selain membawa dampak positif, sosmed juga membawa dampak negatif. Itu misalkan kayak ya ada beberapa aplikasi yang seperti yang kita kenal, Instagram, Facebook dan lain-lain gitu segala macam. Apa ya, kadang-kadang bener sih bawa dampak positif, kayak kita tahu berita ini itu dengan sangat mudah gitu loh. Tahu postingan atau kabar si ini dari Instagram, tahu kabar si ini dari mana. Nah negatifnya juga ada sih menurut gua, kayak apa ya, kayak sosmed tuh bisa menghancurkan hidup seseorang gitu loh lewat berita-berita hoax. Nah contohnya itu tuh yang negatifnya itu sih kata gua, kalau orang kemakan berita hoax ya, persebaran media kan nggak ada yang bisa diatur ya. Nah itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Udah. Menghancurkan hidup seseorang. Kalau tadi siapa ya? Valen juga setuju ya, Valen? Oh, sosial media banyak negatif. Kenapa tuh alasannya, Valen? Coba ya gue rangkum dalam satu aplikasi ya, ada namanya Twitter. Gue nggak di iniin Twitter ya, nggak dibayar Twitter ya buat ngomongin. Oke. Jadi
dalam satu media deh, sosial media Twitter. Nah, positifnya terkadang nih Twitter bisa bawa info yang cepet gitu, berita-berita lain cepet. Kayak kata Evan juga, kita dapat info kayak gitu. Tapi terkadang ya kalau misalnya kita kelamaan scroll Twitter juga jadi buruk. Kenapa? Mungkin matanya jadi minus ya. Atau mungkin kita jadi tidak bisa melakukan hal yang lain kayak gitu. Atau mungkin ada berita-berita yang sama juga sih, berita-berita yang tidak baik, atau bahkan kayak kita melihat orang-orang yang mengata-ngatai orang di sosial media mungkin, dan itu membawa kita jadi kayak ikutan panas mungkin ya, kayak apa sih ini, menyebarkan isu kebencian gitu maksud gue. Negatif. Ya. Saya punya satu saran buat Anda, kalau misalnya matanya nggak mau rusak, nanti timeline Twitternya tolong di print aja ya. Lanjut, pernyataan kedua nih ya. Sosial media membuat privasi seseorang menjadi hilang. Ulangin, sosial media membuat privasi seseorang menjadi hilang. Oke? 3, 2, 1. Wah, ini gue suka nih. Ada jawaban yang berbeda ya. Gue bakal tanya yang setuju dulu. Ada Gaby yang setuju nih. Kenapa, Gab? Menurut lo, Gab? Ya tadi itu ya pertanyaannya kenapa kalau Instagram itu bisa apa sih, sosmed ya, bisa Ya, bikin sosial media. yang privasi ya. Menurut gua pribadi mah bisa hilang. Kenapa? Karena ya sekarang kan lihat aja gitu, kayak di zaman sekarang hanya artis-artis gitu ya, artis-artis misalnya ngelahirin langsung seluruh Indonesia tahu gitu. Padahal itu kan artinya sebenarnya kan itu pastinya kan privasi gitu. Benar, privasi jadinya bisa menghilangkan gitu. Terus misalnya kayak cerita apa ya, pokoknya banyak, gue nggak tahu sih, gue banyak banget sih yang gue banyak sih baca-baca berita yang tertuju pada privasi orang gitu. Banyak di YouTube lah, di Instagram lah, di Twitter lah, di Facebook lah, gitu sih menurut saya buat Gue mau nambahin boleh nggak? Gak boleh, lu gue gak gue tanya. Singkat nih. Ya apa. Nih singkat. Memperlurus. Ya mungkin yang Gaby maksudnya seperti ini. Apapun yang lu post di sosial media itu bukan privasi lu lagi. Nah, menurut gue kayak gitu. Apa yang sudah ya, jadi. itu rangkuman saya, tapi saya nggak bisa jelasin kayak gitu, nggak usah. Iya. Apa yang sudah lu post di sosial media itu milik bersama. Tuh. Kalau mau privasi, jangan post di sosial media. Dah. Seperti itu menurut saya. Kata-kata dari Evan menutup pertemuan kita kali ini. Habis ya. Selesai semua, udah beres. Kok gitu sih? Nah, kita lanjut. Oke, nah tadi kan Gaby setuju nih. Tadi Daniel nggak setuju ya? Iya, gue nggak setuju. Kenapa Niel? Kalau lu nggak setuju? Kayaknya gue nih salah nangkep pertanyaannya. Yang gue tangkap ya, maksudnya gini, sorry. Nah, yang gue tangkap itu akun Instagramnya hilang atau kena hack gitu. Gue nangkep salah. Kalau ngomongin privasi tadi, ya gue gini berarti harusnya nggak gini. Ini bapak ini, aduh. Gue salah tangkap. Kita dengar satu lagi. Tadi kalau Valen tidak setujunya, tanggapannya benar nggak nih privasi maksudnya? Iya. Privasi kan, bukan account ya? Aduh Tuhan. Kenapa Valen? Kita dengar dari kubu yang berlawan. Sosial media membuat privasi seseorang menjadi hilang. Kalau ini seolah-olah kayak sosial medianya yang membuat, jadi kayak aktif gitu loh, kata aktif. Sosial media membuat privasi orang hilang. Padahal sosial media ini ada penggunanya. Menurut gua sebenarnya bijak penggunanya gitu loh. Apakah itu pilihan penggunanya? Apakah memang dia mau post privasi dia di sosial media atau tidak? Jadi kayak bukan sosial media yang menghilangkan privasi, tapi gimana penggunanya? Apakah dia menghilangkan privasi dia atau tidak? Karena gini, seperti kesimpulan Evan, gue pinjem bentar, gue culik. Apapun yang sudah dipost itu sudah tidak menjadi privasi. Oke.
Super sekali jawaban. Jangan dilempar ya Iya. gue, gara-gara gue beda pendapat sendiri nih soalnya. Enggak. Biar nggak Ini nggak biar dimulai. dimulai ini. Gue sempet beda kok, Ci, cuma Setan sementara. gitu. Pernyataan selanjutnya. Nah, ini sosial media nih dapat membawa pengaruh ke dalam kesehatan mental seseorang. Sosial media membawa pengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Setuju atau tidak setuju? 3, 2, 1. Semua ya. Ini Valen nggak ikut-ikutan kan? Enggak, Gak ikut-ikut. dilempar ya. Jadi beda pernyataan lah. Jadi beda Tentang pendapat baru, sendiri. nah ini beda Takut. sendiri juga. Kalau Daniel itu ngerti kan ya pernyataannya tadi ya? Iya, iya. Nggak Ya. salah nangkep lagi ya? Ini harusnya menurut gua ya inilah masuk lah harusnya. Gimana Nil? Menurut lu Nil? Kalau alasan gua media sosial bisa merusak mental seseorang, simple aja sih, kayak kalau kita lihat kan orang-orang banyak terkenal segala macam. Nah, biasanya itu bisa dipengaruhi itu lewat ini loh, kayak komennya gitu, kayak hina-hinaan lah kayak gitu. Banyak orang yang nggak siap buat terima kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat orang yang udah kena hujatan atau kayak chat-chat yang menjatuhkan itu bisa membuat mental seorang tuh bisa jatuh gitu. Yang tadinya buat misalnya ada kata orangnya buat salah terus dihujat, nah itu bisa merusak banget sih kayak gitu menurut gua. Wih. Coba kita dengar, siapa tahu ada yang punya pandangan lain nih. Ini Gaby nggak mau ngobrol sama kita apa gimana sih? Limit. Iya, di mute ya. Ih, Parah nih. iya, Bisi gandeng di luar rumah. Oh, bisi Boleh gandeng. Gandeng apa gandeng? Gak masalah apa sih? Gue Apa? setuju juga tadi kan mengenai Setuju. sosial media bawa pengaruh kesehatan mental. Setuju. Nah, apa Setuju. Gap? Ya makanya yang kenapa gue setuju karena sebenarnya yang kayak Daniel juga ngomong dari komen-komen juga gitu bisa merusak mental juga. Terus sama juga kadang-kadang juga suka nggak pede sama diri sendiri gitu. Misalnya lihat foto gitu orang-orang ngepost, ih sudah cantik, kok gue nggak kayak gini gitu. Kalau nggak misalnya kenapa dia lihat kayak gue miskin gitu. Misalnya banding-banding diri sendiri pada akhirnya nggak pede, jadinya jatuh mental. Jadi gitu sih menurut pandangan gue. Mah. Mantap. Oke, next. Siap. Pernyataan selanjutnya. Siap-siap. Saya harus mengikuti tren di sosial media untuk dapat beradaptasi di masyarakat. Oke, jawab ya. 3, Ya. 2, 1. Nah, ini saya suka ini. Ada dua pihak. 2 lawan 2 ya. Yang wanita bilang iya, yang pria bilang tidak. Nah, Oh, berarti beda ini. Saya pengen dengar dari sisi wanita dulu nih. Mungkin yang ketawa-ketawa kalian. Kenapa Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Boleh pria dulu gak? Oh, Gak boleh. Gak boleh. Gue pengen tahu intelektual apa jawabannya, jadi gue bisa nyamain. Oh gitu. Oh gitu. Itu intinya keputusan. Sombong. Kali. Amat gitu. Calon S2 sih. Kan? Ayo, Ci Valen. Ih, Oh gue nih beneran. Itu Gue bingung ya, tren di sini tuh tren kayak gimana, tapi kayak gue asumsiin sendiri aja ya. Tren di sini mungkin bisa kayak berita atau gaya hidup. Gue nggak tahu nih kayak gimana nih trennya. apapun trennya. Yang Misalnya tren apapun bobot. ya. Nah, Kalau misalnya tren joget TikTok pakai peti ini angkat-angkat. oke. Angkat-angkat. Menurut gua kita perlu sih, walaupun apa ya, tren itu ada yang baik ada yang buruk, dan di era segalanya sosial media sekarang, gua rasa kita perlu untuk ikut tren kayak gitu. Kenapa? Karena ya mungkin biar kita bisa ngobrol dengan orang-orang. Karena kalau misalnya kita tidak ikut tren atau berita atau kita ketinggalan kayak gitu, biasanya ini aja ya, biasanya kita sulit untuk diterima di masyarakat kayak gitu loh. Misalnya, aduh ini orangnya nggak asik, gue lagi ngobrol nih misalnya sama Gaby, Gap, gini-gini lu tahu nggak gini-gini? Aduh nggak tahu, apa itu Ci? Gap tahu nggak sih ada berita kayak gini, aduh itu apa Ci? Nggak tahu.
bakal sulit nyambungnya gitu buat bersosialisasi dengan orang kayak gitu sih kalau gua. Oke, dari kubu Pengguna lawan, TikTok bagaimana pendapat dari kubu lawan? Dua pria yang tidak setuju? Boleh, siapa yang mau memberikan pendapat ini? Apa Mungkin aja, Pak? Steven? Saya boleh. Apa? Saya boleh. 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 Jadi tadi kan Kovale ngomong mengikuti ya. Iya. Kalau saya nangkap dari yang Kovale ngomong tadi, mengikuti tren untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat. Saya anggapnya kalau mengikuti itu melakukan. Nah, jadi menurut saya nggak perlu kita sampai ngelakuin. Kalau kita tahu kenapa kita harus ngelakuin gitu loh. Misalkan kayak yang brush challenge. Saya tahu, tapi gue tahu gitu. Tapi gue nggak ngelakuin. Nah, Karena lu contoh cowok. lagi kayak Kan lu nggak pakai Iya. brush juga. terus misalkan apa TikTokan. Ya gue tahu lah beberapa gitu, tapi gue nggak ngelakuin. Nah, Oke. apa ya? Jadi menurut gue kalau yang tadi gue tangkap sih dari pertanyaannya, nggak perlu kita sampai menjadi pelaku istilahnya untuk bisa beradaptasi dengan tren. Sekedar tahu aja kan. Cukup sekedar tahu. Ya kalau kita ngikutin semuanya, habislah badan kita gitu. Ngikut arus, ngikut sini gitu. Asal tahu aja gitu. Gitu sih. Cakep. Mantap. Lain kali kita buka sesi debat aja gimana? Parah ini. Ya udah ya, karena hari ini survei jadi kita cukup dengarkan pendapatnya. Tidak ada debat ya, oke hari ini. Iya. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Pernyataan selanjutnya. Saya membatasi diri dalam menggunakan sosial media. Ini batasannya bisa apa aja ya? Bisa misalnya lu membatasi apa yang lu bagikan atau batasan apapun, nanti lu bisa jelaskan di alasan. Tapi intinya lu membatasi diri di sosial media. Memberi batasan terhadap diri. Oke, gue hitung ya. 3, 2, 1. Nah, sih Valen. Lagi-lagi. Calon maba S2 berbeda pendapat. Gue tuh orangnya konten banget, kenapa sih? Orangnya anti mainstream memang. Enggak, gue ngerti kenapa berbeda, gue ngerti. Gue udah dapet sebenarnya. Widih. Oh, oke. Widih. Kita dengar dari yang Baca banyak. diktat apa, Ci? Iya, Ci. Kan pertanyaannya saya membatasi diri dalam penggunaan sosial media sehari-hari. Gue sebenarnya nggak perlu membatasi diri sih dalam penggunaan sosial media, beda dengan kalian ya mungkin, karena memang kalau gue secara waktu dan secara pekerjaan gue yang menuntut gue membatasi sosial media, jadi bukan gue tapi waktu dan pekerjaan kayak gitu. Udah. Oke. Hah? Kita semua terpukau ya dengan jawabannya ya. Iya. Pertanyaannya kan apakah ini kan pertanyaannya sesuai pengalaman masing-masing kan. Buat yang belum tahu, gue sudah tidak punya waktu untuk terlalu sering dengan sosial media. Iya. Jadi sulit untuk Waktu yang ya tidak perlu dibatasin lah kalau gue, karena memang kerjaan dan waktu sendiri yang membatasin kayak gitu. Oke, jadi tidak perlu memberi batasan apapun. Iya, dengan Oke. sendirinya dia Oke. batas. Kalau Nyebelin kalian bertiga yang setuju ini, siapa yang mau memberikan alasan? Daniel deh. Oke, kalau gua itu membatasi diri dalam sosial media karena persoalan privasi gua nggak perlu lah gua umbar-umbarin di media sosial kayak gitulah. Jadi gua keep sendiri aja gitu. Galak. tipenya Dalam sendiri. Gua minum dulu ya. Gue juga. Gua tanya. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Didengar baik-baik ya. Saya sebisa mungkin menjauhkan smartphone saat sedang berkumpul bersama teman-teman. Ya boleh teman-teman, boleh keluarga. Pokoknya intinya ketika kita lagi ngumpul sama orang-orang, kita sebisa mungkin menjauhkan smartphone kita. Oke? Nangkep kan? Nangkap. Oke. Nangkep. 3, 2, 1. Setuju semua ya. Wah. Orang-orang yang menghargai quality time. Kenapa nih pada setuju nih? Tadi siapa yang belum gue tanya ya?
Gaby. Geboy. Gap, kenapa lu harus menjauhkan smartphone, Gap, kalau lagi sama orang-orang? Untuk membangun relasi yang lebih intim, Waduh. yang lebih baik. Cut deh, malu. Ulang. Enggak akan gua kata itu. Kalau gue sendiri kan pasti ya setuju lah ya untuk apa namanya, untuk menjauhkan sebisa mungkin menjauhkan. Kenapa? Karena ya gue kan pengen quality time bareng orang-orang yang gue sayang gitu, pengen ngobrol lebih dekat gitu dengan orangnya itu. Nah terus ya pengen tapi nggak bisa gitu gue teh. Jadi gitu, tapi sebisa mungkin gue melakukan yang terbaik untuk menjauhkan. Wih, gila. Mantap. Setuju ya? Nah, Nil, lu setuju nggak, Nil? Dengan Setuju. kata-kata Gaby? Setuju ya? Semua rata-rata gue jamin pasti setuju sih. Atau ada yang punya pendapat lain nggak selain pendapat Gaby? Duain lagi. Mungkin kalau dari gue ya, lebih kayak menghargai gitu sih. Kalau misalnya kita lagi ngumpul tapi kita sibuk dengan HP-nya kita menjadi orang yang kayak nggak menghargai gitu loh. Kita udah kumpul capek-capek, kayak misal tempatnya jauh, kita udah ngumpul tapi kita lebih asik dengan gadgetnya kita kayak gitu. Kalau gue ya, jadi tidak menghargai. Kayak gitu. Mantap. Oke. Next, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Ini bakal jadi pernyataan terakhir dari gue. Wah, Terakhir, tolong disimak baik-baik ya. Sosial media membuat saya menjadi konsumtif. Konsumtif dalam artian banyak konsumsinya. Entah belanja online, entah apapun ya. Sosial media membuat saya menjadi lebih konsumtif. 3, 2, 1. Waduh, kaum belanja online. Apalagi lagi pandemi gini, itu JNE, itu si cepat tidak berhenti. Anterin barang terus ya. Iya. Pan, lu kenapa, Pan? Kenapa jadi lebih konsumtif, Pan? sebenarnya ada ini sih sebenarnya. Ada beberapa syarat-syarat tertentu. Contoh, kalau misalkan lagi megang uang, nah baru konsumtif. Kalau misalkan lagi situasi uang jajan yang terlockdown seperti ini, ya nggak bisa konsumtif. Mau ngeliat tapi Iya. mikir juga gitu. Aduh, nanti nggak kurang, nggak cukup. Nah tapi kalau misalkan lagi megang uang lah, itu aduh, lagi tiba-tiba kayak terbesit di kepala, kadang-kadang langsung bisa tek. Nah, Godaan sih. ya. iya. Ya gue Waduh. tapi gitu sih konsumtifnya kalau misalkan lagi ada uang aja. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Kalau menurut Valen, kenapa menjadi lebih konsumtif? Karena sosial media. Itu yang Tidak di perlu belakang. ada sosial media juga saya Konsumtif gitu. Tadi berarti Udah langsung ada barangnya ya. langsung Ada barangnya. barangnya pengen gue tutup. Sama seperti Evan sih, gue juga memperhatikan kondisi tertentu yang membuat gue menjadi konsumtif. Tapi kenapanya sosial media membuat gue lebih konsumtif lagi, karena ya gue sekarang lagi seneng kan lihat YouTube. Jadi kayak gue lagi seneng lihat kayak review elektronik gitu, kalau enggak review ruangan tempat tidur gitu. Nah gue tuh lagi seneng lihat-lihat kayak gitu. Jadi ketika ada gue lihat itu, tidak bisa hanya melihat masalahnya, gue itu cenderung Nah, Sultan beda ya. gue orangnya tuh aktif, cepat bergerak. Jadi langsung gue cari di tempat belanja online tertentu untuk langsung cek harganya sekian. Tapi sama juga kayak Evan, kalau kondisinya ada duit ya saya beli, tapi kalau kondisinya nggak ada duit ya saya nggak beli juga. Tapi kebanyakan ada duit terus ya. Sultan memang beda. Harus ditutup ini kayaknya besok-besok. Oke, sekian obrolan kita hari ini mengenai sosial media. Jadi kalau misalnya bisa disimpulin ya teman-teman, jadi sebenarnya baik lagi sih. Sosial media itu
punya dampak positif, punya dampak negatifnya buat setiap kita. Sebenarnya bagaimana dampak itu bisa berefek ke kita, itu gimana dari kita sebagai penggunanya, ya kan? Jadi sebenarnya inti dari semua obrolan kita itu bisa disimpulkan ke dalam satu kalimat. Bijak-bijaklah menggunakan sosial media. Oke, jadi intinya sebenarnya buat teman-teman yang nonton, bijak-bijaklah menggunakan sosial media. Nah, segitu aja obrolan kita hari ini, teman-teman. Nah, tetap stay tune terus di channelnya BG Talks, teman-teman ya, biar tetap update dengan obrolan-obrolan kita selanjutnya, dengan topik-topik yang menarik, topik-topik yang mungkin bisa membangun wawasan teman-teman ya, walaupun ya sedikit lah, tapi seenggaknya dikit ada progresnya. Oke, stay tune terus di channel kita. Oke, bye-bye. Bye. Bye.